Rahayu 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 sagung dumadi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk kemajuan dan kemanfaatan dari channel ini. Di sini saya akan kembali menceritakan tentang diri pribadi kita atau jati diri. Hidup di bumi adalah bagian dari perjalanan sang jiwa demi menggenapi pembelajarannya. Merupakan bagian dari kebebasan sang jiwa menjadi pribadi mandiri, dan memiliki kebebasan inilah yang menjadikan sang jiwa memiliki banyak kemungkinan dalam alur hidup dan nasib atau keadaan yang diperolehnya. Dengan pembelajaran yang tuntas, sang jiwa bisa kembali ke asalnya masing-masing, yaitu kembali ke sangkan parane dumadi. Mengapa sang jiwa perlu belajar? Karena sang jiwa yang sudah bertumbuh di dalam material atau bertubuh material yang dilengkapi perangkat kecerdasan ragawi, pada umumnya lupa akan asalnya dan tidak menyadari keagungannya. Kesadarannya turun seiring penurunan dari frekuensi vibrasinya, di mana diri sejati yang merupakan pecahan dari roh agung semesta dibungkus oleh badan yang tersusun atas 4 unsur kosmik: api, air, tanah, dan udara. Pembelajaran yang tepat dan utuh bisa membawa sang jiwa kembali pada kesadaran murni sebagai realitas pribadi bertubuh cahaya yang setara dengan dewa dewi dalam dimensi spiritual. Pada tataran ini, sang jiwa menjadi realitas yang melampaui ruang dan waktu. Saat terlahir di bumi, keadaan jiwa kita sebenarnya berbeda-beda, tergantung capaian perjalanan jiwa di masa lalu. Kesadaran yang dicapai dalam kehidupan sebelumnya terbawa hingga kehidupan saat ini, secara fisik tersimpan di tulang ekor belakang manusia. Memori tentang kehidupan di masa lampau itu mempengaruhi karakter dan kecenderungan dalam kehidupan saat ini. Ada juga pertanyaan, untuk apa kita terlahir di bumi? Bagi sebagian orang, inilah proses yang natural atau alami yang dijalani dalam rangka menggenapi pembelajaran. Hidup di bumi adalah momen
yang sangat luar biasa susahnya sang jiwa bisa memperoleh raga, momen mengayakan ataupun melipat gandakan pengalaman dari sang jiwa, karena hidup dengan raga yang berbeda-beda. Sang jiwa belajar dari setiap alur kehidupan yang dilewatinya. Jiwa yang masih kasar ditempa dan dimurnikan dengan segenap peristiwa perjalanan hidup, baik yang membawa suka dan duka. Maka secara sederhana, jiwa yang terlahir di bumi bisa dikategorikan menjadi dua: jiwa muda dan jiwa tua. Jiwa muda merujuk pada kelompok jiwa yang belum lama menjadi manusia dan masih kasar, belum punya data-data kebijaksanaan yang memadai. Sedangkan jiwa tua merujuk pada kelompok jiwa-jiwa yang telah lama menjalani laku penyadaran sehingga di masa lalu mencapai pencerahan dan sampai pada kesadaran murni. Seluruh peristiwa hidup sungguh adalah pembelajaran bagi manusia. Semua tindakan, entah itu disadari atau perbuatan atau tindakan salah ataupun benar, baik ataupun buruk, itu membawa konsekuensi masing-masing yang memicu manusia untuk terus belajar mengenali diri, mengenali semesta, dan mengenali kehidupan. Maka pribadi yang semakin bijak menerima pembelajaran dalam segala bentuknya, tidak memilih-milih berdasarkan asumsi ataupun anggapan baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Kehidupan di bumi menjadi momen bagi setiap diri untuk mengenali kenyataan jiwanya sendiri, tentang bagaimana jiwa tenggelam dalam duka cita atau menyelami arus sukacita, juga tentang bagaimana jiwa menjadi jernih dengan mengikuti tuntunan diri sejati, atau justru keruh oleh penalaran, perasaan, dan tindakan yang tidak harmonis. Siapapun yang telah digembleng oleh kehidupan dan menerima itu semua sebagai pembelajaran, niscaya jiwanya bertumbuh. Ia semakin mencapai kejernihan dan kesadaran yang membawa pada dimensi kehidupan yang sempurna. Ukuran kesempurnaan adalah sang jiwa kembali menjadi murni sebagaimana permulaannya, sebagai Atman atau sebagai Insun, sebagai bagian dari roh agung semesta,
yang memiliki cahaya murni yang tak terbatasi ruang dan waktu, maka jiwa pun menjadi semakin cermat untuk mengikuti rasa sejati guna menjalani hidup yang bermuara pada kesadaran dan kemurnian. Sebagian jiwa turun dari dimensi kedewataan karena kewelas asihannya. Berkat pencapaian di masa lalu, mereka sebenarnya tak terikat oleh siklus reinkarnasi, tetapi mereka dengan sadar memilih kembali turun ke bumi untuk membantu sesama agar menemukan jalan menuju kesempurnaan hidup. Tentu saja dari manapun asal jiwanya, saat sudah menempati raga material, mereka tetap terikat dengan hukum-hukum yang berlaku di bumi. Mereka yang turun dari dimensi kedewataan pun tetap butuh waktu untuk bisa menyadari jati dirinya. Dengan tubuh baru, otomatis sang jiwa kembali berproses, belajar, sehingga kesadaran ragawinya menjadi selaras dengan kesadaran jiwa yang ada dalam tubuh. Maka tak heran mereka yang turun dari dimensi kedewataan itu pun tetap menjalani peristiwa penuh suka maupun duka sebagai bentuk penggemblengan jiwa. Segenap pengalaman itu juga mereka perlukan untuk mengenali kenyataan kehidupan manusia yang membutuhkan tuntunan mereka. Hanya dengan mengalami realitas suka dan duka, segenap kesulitan dan tantangan hidup, para jiwa-jiwa tua termasuk yang turun dari dimensi kedewataan bisa menuntun sesama manusia secara otentik.